Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah nyanyian penguat iman yang mengandung kuasa transformatif firman Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Ulangan 31 ayat 19 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini, dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain, dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini, dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Ulangan 31, ayat 19 sampai ayat 22, Musa menyampaikan pesan yang kuat dari Tuhan melalui nyanyian nubuatan. Lagu kuno ini menjadi bukti abadi akan kuasa transformatif firman Tuhan, dan kemampuannya membentuk iman umatnya. Konteks ayat ini mendorong kita untuk merenungkan relevansi abadi lagu-lagu yang menguatkan iman, yang merangkum kebenaran-kebenaran mendalam dari kitab suci. Nabi Musa, yang sadar bahwa kematiannya sudah dekat, mengumpulkan bangsa Israel, menyampaikan kepada mereka pesan yang menyedihkan dari Tuhan. Dia membekali mereka dengan sebuah lagu, sebuah komposisi puitis dan profetik, sebagai kesaksian terhadap mereka di masa depan. Lagu ini merangkum sejarah bangsa Israel, kecenderungan mereka untuk berpaling dari Tuhan, dan konsekuensi yang akan mereka hadapi sebagai akibatnya. Tuhan telah memperingatkan bahwa meskipun Dia telah melimpahkan nikmat yang melimpah kepada mereka, bangsa Israel akan meninggalkan Dia, menyerah pada daya tarik dewa-dewa palsu, dan terlibat dalam perilaku yang melanggar perintah Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita akan perjanjian antara Allah dan umat-Nya, menguraikan jalan berujung berkat bagi yang taat, dan jalan berujung kutukan bagi yang tidak taat. Bagian ini merangkum momen refleksi serius bagi umat Israel, menekankan pentingnya kesetiaan dan ketaatan mereka terhadap perintah-perintah Allah. Hal ini menggambarkan kecenderungan manusia pada umumnya, untuk menyimpang dari jalan Allah, dan sifat kekal dari perjanjiannya, yang mengandung janji berkat, dan kepastian akan adanya hukuman, sebagai konsekuensi dari pelanggaran. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Lagu ini mengingatkan kita akan potensi penyimpangan spiritual dalam menghadapi perbaikan kesejahteraan kita. Dalam konteks masa kini, di mana nilai-nilai dan norma-norma masyarakat semakin menyimpang dari jalan Tuhan, pesan yang disampaikan kepada kita semakin jelas, yaitu kekuatan transformatif dari firman Tuhan adalah sauh bagi jiwa kita, dan sebagai terang yang membimbing kita melewati arus budaya yang terus berubah. Pesan kenabian ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan peringatan Allah. Saat ini, di tengah hiruk-pikuk ideologi yang saling bertentangan, firman Tuhan berfungsi sebagai sumber hikmat yang membantu kita membedakan jalan mana yang mengarah pada Tuhan, dan yang menyimpang dari tujuan-tujuannya yang mulia. Lagu rohani ini juga menekankan akan adanya konsekuensi dari berpaling dari Tuhan. Ini memperingatkan kita
akan kuatnya daya tarik dewa-dewa modern palsu, dan dorongan untuk tidak taat. Di era sekarang, dengan banyaknya gangguan yang berlomba-lomba menarik perhatian kita, pesan Tuhan ini bergema sebagai seruan untuk memprioritaskan kekuatan transformatif dari firman Tuhan, yang jauh lebih berguna dibandingkan daya tarik dunia, yang sifatnya hanya sesaat. Terakhir, lagu rohani penguat iman ini merupakan panggilan untuk mengingat kesetiaan dan ajaran Tuhan. Dalam budaya yang sering mengabaikan nilai dari merefleksikan firman Tuhan, bagian ini mendorong kita untuk terlibat dalam lagu rohani, himne pujian, dan refleksi rohani yang memperkuat kebenaran abadi dari firman Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus berkomitmen untuk memasukkan lagu-lagu yang menguatkan iman ke dalam ibadah ritual dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagu-lagu ini, yang berakar pada kitab suci, menjadi alat yang ampuh untuk menginternalisasikan firman Tuhan dan memperkuat iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus menyadari akan perlunya mendengarkan secara aktif peringatan Tuhan yang tercantum dalam kitab suci Alkitab. Hal ini mencakup menumbuhkan kebiasaan belajar Alkitab dan berdoa setiap hari, membiarkan kuasa transformatif dari firman Tuhan membimbing keputusan dan tindakan kita. Tanggapan kita terhadap firman Tuhan yang kita baca hari ini mencakup komitmen untuk menolak godaan dewa-dewa palsu dan gangguan duniawi masa kini. Dengan memprioritaskan firman Tuhan, kita memperkuat iman kita terhadap daya tarik dunia sekuler, yang daya tariknya hanya bersifat sementara. Yang terakhir, respons iman kita harus melibatkan ingatan yang berkelanjutan akan kesetiaan Allah. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk refleksi firman Tuhan secara pribadi, mengadakan ibadah secara bersama-sama, dan berbagi kesaksian yang menyoroti kekuatan transformatif firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami merenungkan kuasa transformatif dari firman-Mu, kami mencari bimbingan dan kekuatan-Mu. Semoga lagu-lagu penguatan iman yang berakar pada kitab suci menjadi alat yang ampuh dalam perjalanan rohani kita. Tolong kami untuk secara aktif mendengarkan peringatan-peringatan-Mu, menolak gangguan duniawi, dan selalu mengingat kesetiaan-Mu. Saat kami terlibat dengan firman-Mu, semoga firman-Mu terus membentuk dan memperkuat iman kami kepada Kristus Yesus, Tuhan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.